Ilmu penglaris rumah makan sangat sadis. Warga sekitar yang dijadikan tumbal. Jika ada kenduri atau selamatan, maka siapapun yang dapat potongan ayam ingkung pasti akan mati sebagai tumbal penglarisan. Sejak tahun 2010 hingga saat ini, saya telah menyewa sebuah toko yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Bersama dengan penyewa lainnya, kami berusaha menjual berbagai produk yang kami percaya akan laris di pasaran. Sebelum lokasi itu menjadi sebuah toko, itu adalah sebuah rumah tua dengan halaman yang luas. Di depan rumah, ada 2 pohon sukun besar yang rindang dan lebat, serta 2 pohon mangga harum manis di sampingnya. Di bagian belakang, ada sebuah ruangan besar yang jarang digunakan. Di dalamnya terdapat sebuah kerangkeng besi yang besar. Meskipun kami telah mencoba, kerangkeng tersebut tidak bisa dipindahkan, bahkan dengan bantuan alat berat. Ketika sebuah supermarket dibangun di separuh tanah tersebut, kerangkeng itu masih tidak bisa dipindahkan. Bahkan, upaya menggunakan traktor dan alat berat lainnya juga tidak berhasil. Ketika kami meminta bantuan seorang paranormal, dia tiba-tiba jatuh sakit dan mengeluarkan darah. Saya segera memanggil kontraktor bangunan dan menyarankan untuk mengadakan kenduri besar untuk warga sekitar sebagai bentuk sedekah. Saran saya diterima, dan sebuah kenduri diadakan di lokasi yang dipimpin oleh Mbah Kaum. Akhirnya, kerangkeng berhasil dipindahkan dan pembangunan retail supermarket selesai tepat waktu. Namun, setelah itu, sang mandor mengalami kecelakaan parah saat hendak menyeberang ke lokasi saat istirahat siang. Meskipun dia selamat, hampir setiap hari terjadi tabrakan di sekitar lokasi, meninggalkan ceceran darah di tempat kejadian. Meskipun saya menyaksikan semua kejadian itu, saya memilih untuk tidak mengintervensi. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi memang padat dan jalannya sempit. Lagi pula, perilaku manajer atau supervisor supermarket yang kurang menghargai orang membuat saya merasa diabaikan dan diabaikan. Saat awal kesepakatan, mereka memberi janji manis, berjanji akan memberikan lapangan kerja kepada masyarakat, menyediakan lahan parkir bagi pengangguran setempat, memberi uang tip, memberi pinjaman modal, dan memberikan ruang khusus untuk warga lokal di kafling mereka. Namun, semua janji itu ternyata hanya bohong belaka. Meskipun semua perjanjian dengan RT telah ditandatangani oleh manajer supermarket, tetap saja mereka tidak memenuhi janji-janji tersebut. Supermarket nasional itu akhirnya dibuka dan beroperasi dengan omset yang besar, menghancurkan peritel lokal. Persaingan menjadi tidak sehat karena hanya yang memiliki modal besar yang bisa bertahan. Sementara yang memiliki modal terbatas hancur dalam persaingan. Namun, dengan bijaksana, pemilik tanah memutuskan agar semua penyewa membangun ruang usaha mereka sendiri dengan dana masing-masing yang akan dihitung sebagai uang sewa. Teman-teman saya yang memiliki modal langsung membangun dengan baik, sementara saya membangun dengan sederhana asal dapat digunakan untuk berjualan. Akhirnya, semua berjalan lancar, tetapi dalam beberapa tahun berikutnya, biaya sewa meningkat secara otomatis karena semua tempat usaha telah menjadi permanen dan bagus. Supermarket dapat dengan mudah membayar kenaikan harga sewa. Namun, beberapa penyewa seperti Bang Joko yang menjual wedang bajigur dan gorengan, Bu Juju yang menyewakan komputer, dan Bu Derini yang menjual nasi rames, memutuskan untuk berhenti menyewa. Saya merasa bingung. Dengan tekad yang kuat, saya menghadap pemilik rumah. "Maafkan saya Ibu, saya tidak mampu membayar sewa sebesar yang Ibu minta. Jika berkenan, izinkan saya membayar 10 juta setahun. Saya bersedia menjadi cleaning service dan penjaga keamanan untuk semua ruko Ibu di Yogyakarta ini." Petik 2. Ibu fleksibel, Dik. Jika itu yang Anda inginkan, saya setuju saja. Saya akan menyerahkan semuanya kepada Anda. Jika ruko lain tersedia atau ingin memperpanjang kontrak, hubungi saya, dan uangnya akan ditransfer ke rekening saya di Jakarta, jawabnya. Kesepakatan pun tercapai. Saya setuju, dan begitu juga ibu pemilik ruko. 3 bulan kemudian, 3 ruko tersisa langsung disewa oleh seorang pengusaha makanan, Pak Winarto,
untuk 3 produknya, pecel dan ayam goreng. Semua usaha Pak Winarto berkembang pesat dan laris. Malam hari pun menjadi ramai karena ia mengubah tempat usahanya seperti kafe dengan pelayan yang cantik-cantik. Ini juga berimbas pada warung saya yang ikut laris. Saya dan warga setempat mendapatkan tambahan penghasilan sebagai tukang parkir. Pak Winarto menawarkan pekerjaan kepada warga setempat yang nganggur dan berbakat, seperti tukang masak, pelayan, atau penyanyi. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan di tempat Pak Winarto menjadi berubah. Beberapa karyawan keluar karena menemukan pasangan di tempat kerja. Tetapi ada juga yang pergi karena sifat otoriter dan arogan Pak Winarto yang semakin terlihat. Meskipun begitu, sikap Pak Winarto terhadap saya tetap sama seperti sebelumnya, meskipun sekarang ia memiliki mobil. Mobil ini menjadi sumber kekesalan bagi saya karena sering diparkir di depan toko saya, menutupi pemandangan. Meskipun dia mengatakan tidak mengganggu, saya tetap merasa terganggu. Dan baru saja rasa kesal terhadap mobilnya reda, dia mulai mengumpulkan sampah di samping toko saya, menyebabkan bau busuk di sekitar toko saya. Meskipun sampah itu dibuang setiap pagi, baunya masih menyengat sepanjang hari. Aku terus menahan diri menghadapi situasi yang semakin rumit. Namun, semakin suksesnya usaha Pak Prasojo tidak diimbangi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Seperti yang diungkapkan oleh orang bijak, ujian sejati dari Tuhan bukan saat manusia dalam kekurangan, tetapi saat manusia hidup dalam kemewahan. Bukan kemiskinan yang paling ditakuti, tetapi bahaya ketika umat manusia terlena dalam harta mereka dan melupakan Tuhan. Dengan kekayaan dan kenikmatan yang melimpah, semua keinginan Pak Winarto terpenuhi. Dalam waktu hanya 4 tahun menyewa, dia sudah memiliki 3 mobil dan 5 sepeda motor terbaru. Pergaulannya pun berubah. Yang dulunya tidak tertarik dengan judi, kini dia sering berjudi, bahkan pada olahraga sepak bola yang tidak dia pahami. Dia menerima tantangan taruhan dari liga-liga besar Eropa tanpa pengetahuan yang cukup, hanya untuk akhirnya mengalami kerugian besar. Selain judi bola, dia juga terlibat dalam judi kartu dan dadu karena pergaulan yang buruk. Karena kebiasaan ini, dia jarang berada di ruko, meninggalkan segala urusan kepada Susi, salah satu karyawan paling menarik dan berwibawa di antara mereka. Akhirnya, hubungan yang intim terjalin antara keduanya, menyebabkan ketegangan antara Pak Winarto dan istrinya. Ketegangan mencapai puncaknya, hingga mereka memutuskan untuk bercerai. Dengan 3 ruko yang dimiliki, akhirnya mereka membaginya menjadi 2 bagian, dengan Pak Winarto mengambil rumah makan dan bisnis ayam, sementara istrinya mengambil warung pecel. Meskipun terjadi perpisahan, semua berjalan lancar. Akhirnya, rumah makan dan bisnis ayam Pak Winarto diambil alih oleh Susi, sementara Pak Winarto dan istri barunya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Mantan istri Pak Winarto tetap konsisten dengan usaha pecelnya. Setelah Pak Winarto meninggalkan Yogyakarta, bisnis di sekitar mulai meredup, menjadi sepi, dan akhirnya bangkrut. Saya mulai menyadari bahwa bisnis saya juga mengalami penurunan ketika banyak pelanggan yang bertanya mengapa warung koran dan tempat isi pulsa saya sering tutup atau tidak pernah buka. Padahal saya selalu membuka warung jam 8 pagi dan menutupnya jam 9 malam kecuali saat libur Lebaran atau Idul Adha. Ketika masa kontrak habis, Susi dan mantan istri Pak Winarto memutuskan untuk mundur dengan alasan warung sudah sepi. Sementara itu, supermarket justru antusias memperpanjang kontrak selama 5 tahun dengan pembayaran sebesar 500 juta langsung dibayarkan melalui transfer ke pemilik rumah. Tidak lama setelah itu, seorang pengusaha kaya dari Semarang mengajukan penawaran untuk menyewa semua properti, termasuk toko saya. Namun, saya menolak keras. Ketika dia meminta saya menghubungkannya dengan pemilik tanah, saya mematuhi permintaannya. Namun, ibu pemilik rumah menolak untuk menyewakan toko saya karena saya telah diberi kuasa untuk mengurus semua urusan di sana. 2 bulan kemudian, ketiga ruko direnovasi dan digabung menjadi satu. Awalnya, bisnis ini sangat laris.
tetapi setahun kemudian mulai sepi. Meskipun semua fasilitas lengkap dan harga relatif murah, bisnis ini tidak lagi menarik banyak pelanggan. Kemudian, malapetaka terjadi ketika salah satu karyawan pengiriman meninggal karena tertabrak truk saat mengirim pesanan. Tepat prediksi para tamu undangan sebelumnya saat pembukaan rumah makan setahun sebelumnya, tiba-tiba sang pemilik rumah makan langsung memberikan potongan ayam ingkung kepada karyawan pengiriman itu. Saat itu para orang tua dan pejabat kampung yang diundang langsung berbisik, yang dapat potongan ayam ingkung itu pasti akan mati, dijadikan tumbal penglarisan rumah makan. Seminggu kemudian, seorang pramusaji mengalami kesurupan saat saya tidak ada di sana. Dia mengatakan melihat sosok nenek-nenek yang menyeramkan seperti mak lampir berkeliling di dalam rumah makan. Ibu pemilik rumah makan mulai berubah menjadi lebih galak dan sering marah, bahkan mengajak saya berdebat terkait masalah parkir di wilayah sekitar. Saya mencoba menjelaskan bahwa pelanggan tidak parkir di wilayah usaha ibu, tetapi hanya di depan pintu masuk toko saya untuk membeli sebentar sebelum pergi. Namun, situasinya semakin tegang dan sulit. Baiklah, jika itu yang Anda inginkan, tunggu saja apa yang akan saya lakukan. Saya tidak gentar terhadap ancaman dan intimidasi. Selama saya berada di jalur yang benar, saya tidak takut. Bagi saya, ini adalah jihad melawan fitnah yang tidak berdasar. Sebulan kemudian, pemilik ruko datang langsung menemui saya. Maaf mas, jika masa sewa Anda habis, besok jangan menyewa lagi. Semua tempat ini akan disewa oleh pemilik rumah makan. Sungguh mengejutkan, saya terkejut. Ini pasti perbuatan pemilik rumah makan. Ini bukan keinginan saya, tetapi saya takut dengan pemilik rumah makan ini. Tidak masalah, saya akan menyelesaikannya. Masih ada 5 bulan sisa masa sewa saya akan menanganinya. Biarkan saya yang menyelesaikannya. Saya akan segera hubungi Pak Kiai. Petik 2. Minta pertolonganlah pada Allah. Cukuplah hanya pada Allah. Berdoalah, ya Tuhan kami, berilah kami rahmat dari sisimu, dan sediakanlah petunjuk untuk kami dalam menyelesaikan urusan kami ini. Bacalah keduanya sebanyak mungkin, semoga Allah memberikan solusinya dengan cepat. Baiklah mas, saya akan kembali ke Jakarta. Jaga dirimu dengan baik, saya akan mendoakanmu. Saya mengangguk, dan si pemilik ruko segera masuk ke dalam mobilnya. Saya mengamalkan zikir dan doa tersebut. Esok harinya, pemilik rumah makan memasang daun palem di pintu masuknya dan menempatkan patung kodok dari tanah liat yang terlihat bersinar di meja kasir. Saya hanya bertanya-tanya mengapa hal itu dilakukan. Setelah itu, warungnya semakin sepi, karyawan satu persatu keluar. Seorang manajer diam-diam mendekati saya dan berkata, "Mengapa tiba-tiba rumah makan kami sepi?" Ibu mengatakan bahwa ada yang menutup tempat usaha kami, sehingga ibu mencoba menetralisirnya dengan cara memasang daun palem, patung kodok, dan membakar daun padi yang menguning yang dicampur garam, lalu disiramkan di depan tempat berdagang. Ibu mengatakan bahwa semalam, tempat usaha ini telah dibuang tanah dari kuburan oleh orang lain secara gaib, sehingga semuanya menjadi sepi dan bisnisnya mati. Terima kasih mas, saya akan memperkuat ibadah kepada Allah saja. Semakin lama, rumah makan itu semakin sepi, dan akhirnya kontraknya berakhir tanpa diperpanjang. Sementara itu, warung saya, meskipun masih bertahan, asetnya semakin menurun. Tidak lama kemudian, ruko itu disewa kembali, kali ini oleh bisnis masakan seafood. Namun, tidak sampai sebulan menyewa, salah satu karyawan seafood berteriak-teriak di tengah malam karena melihat sosok nenek tua bergelantungan di atas ternit. Esoknya, dia langsung meninggalkan pekerjaannya tanpa memberitahu bosnya karena ketakutan setelah melihat penampakan yang menyeramkan semalam. Sekali lagi, warung makan seafood yang awalnya laris, namun lambat laun mulai sepi dan akhirnya karyawan-karyawannya hanya tiduran dan browsing internet setiap hari. Namun, ada satu hal yang aneh, setiap hari aku menemukan uang koin receh di halaman yang harus kusapu. Uang itu bervariasi antara Rp5,
Rp25, Rp50, dan Rp100, tapi tidak pernah ada yang Rp500. Aku bertanya-tanya, uang apakah itu? Biasanya setelah menemukannya, aku hanya membuangnya ke tengah jalan. Setelah Lebaran tahun ini, warung makan seafood tiba-tiba tutup, padahal masih ada 2 tahun lagi kontraknya. Itu membuatku merasa sedih. Bos seafood sepertinya sudah putus asa dan memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Bagiku, keadaan masih seperti biasa. Asetku semakin menyusut dan jika diaudit, hasilnya pasti pailit. Aku memiliki lebih banyak hutang daripada piutang dari pelanggan. Aku bingung dengan situasiku saat ini. Terus maju atau mundur, belum ada langkah yang pasti. Tahun depan, ibu pemilik tanah telah mengultimatumkan bahwa kontraknya akan menjadi Rp50 juta per tahun. Aku bertanya-tanya, dari mana uang sebesar itu? Saat Lebaran kemarin, teman-temanku dari berbagai kota protes kepadaku, mengatakan bahwa mereka tidak tahu keberadaanku di Yogyakarta. Menurut pandangan mereka, tokoku sudah tidak ada di jalan itu. Aku sendiri heran, karena tokoku masih berdiri tegar di jalan itu. Tapi mengapa teman-temanku mengatakan sebaliknya? Baru-baru ini, seorang pembeli melaporkan bahwa dia tidak melihat toko saya selama berbulan-bulan. Di situ, hanya terlihat toko dengan pintu rol yang tertutup rapat, berdebu, dan terlihat sarang laba-laba di mana-mana. Baru saja juga terjadi kecelakaan lagi, seorang gadis tertabrak motor, meskipun tidak mengalami kematian. Namun darahnya berserakan.